مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak terasa ini kita sudah masuki Ramadan yang ketiga. Ya, semoga ibadah puasa kita diterima dan dilancarkan oleh Allah sampai nanti ya kita diberikan kekuatan sampai berwaktu berbuka. Oke, selanjutnya kita sapa dulu beliau Ustaz Kiai Haji Imam Nawawi Sugeng Rawo. Ustaz, alhamdulillah bertemu lagi. Ini saya ganti kostum, belum sempat ganti kostum ini. Oh iya, karena habis dari sekolahan gitu. Ajar tadi. Oke, alhamdulillah. Belum dia berarti. Iya, kebetulan foto Ramadan ini. Oh gitu. Ya alhamdulillah. Saya juga nih baju yang kemarin saya pakai ini. Oh sengaja. Ya, karena apa? Saking cintanya kayaknya. Di samping itu kan ya kemarin baru saya pakai hanya beberapa saat gitu Oh. ya. Nggak ada salahnya bisa saya pakai lagi. Oke. Ya nyeneng sing maringi gitu. Ya, kalau saya malah belum ganti. Habis dari sekolah langsung Oh, gitu gitu. on air. Oke, alhamdulillah pemirsa, hari ini kita bisa berjumpa lagi di kegiatan ngasuh, yaitu ngaji sore. Baik, hari ini kita akan ngaji atau belajar bareng, ya, memperdalam ilmu agama kita dengan tema Fadilah Bulan Ramadan. Ya, selanjutnya monggo mari langsung saja kita simak, kita saksikan, kita dengarkan tausiah dari Kiai Haji Imam Nawawi MAG. Monggo Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah sore ini bersama kita dapat berjumpa lagi dalam rangka ngasuh di SMK Muhammadiyah 3 Dolopok. Ya, alhamdulillah ngaji sore bersama keluarga besar SMK Muhammadiyah 3 Dolopok. Tema kita pada sore ini adalah Fadilah Ramadan. Ya. Ini semangka kita masih baru memasuki hari ketiga ini, baru masuk hari ketiga di bulan suci Ramadan di tahun ini. Tentu sebenarnya banyak sih untuk keutamaan di dalam bulan suci Ramadan itu. Satu contoh saja, fadilah itu keutamaan. Satu contoh, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didasari dengan keimanan kepada Allah dan penuh pengharapan kepada Allah. Artinya apa? Sebagai bahasan kita yang kemarin itu niat semata-mata karena Allah itu, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Ini Allah ghufira lahu, Allah akan mengampunkan dosa-dosa bagi orang yang berpuasa itu. Ma taqaddama min dhanbi, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Sehingga ini merupakan keutamaan bulan suci Ramadan, di mana hal ini tidak didapati di bulan yang lain itu. Ini puasa yang dimaksud di situ man shoma Ramadan, jelas ini puasa Ramadan, bukan puasa sunnah itu. Juga bukan puasa wajib yang lain. Puasa wajib itu kan di samping Ramadan ada kafaroh, ada nadar kan itu. Ini bukan puasa nadar, bukan puasa kafaroh, ini puasa Ramadan. Itu keutamaan seperti itu. Kemudian juga yang perlu untuk kita pahami bersama bahwasannya bulan suci Ramadan itu bulan di mana Allah menurunkan panduan untuk kehidupan kita, yakni Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qur'anul Karim ini Allah pula yang telah mengabarkan kepada kita sebagaimana tertuang dalam
surat Al-Baqarah ayat ke-185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ini bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sehingga untuk apa? Hudal linnas. Petunjuk bagi manusia. Oleh sebab itu secara ekstrim, maaf, ini bukan radikal ya. Bukan radikal, ini karena ayat Al-Quran. Kalau mau saya menyampaikan seperti itu dicap radikal kan ya enggak. Siapapun mereka yang merasa diri sebagai manusia, mestinya mau menggunakan Al-Quran sebagai panduan kehidupannya kan. Karena Allah sendiri yang menyampaikan hudal linnas. Kemudian juga wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah nanti dengan Al-Quran itu nanti akan bisa dijadikan sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil itu. Jadi Al-Quran itu dan kebenaran dalam Al-Quran kebenaran mutlak. Dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran kalau itu kebatilan yang mutlak gitu. Gak mungkin itu setengah-setengah itu karena langsung dari Allah, petunjuk langsung dari Allah itu. Oleh sebab itu maka hal ini tentu memiliki satu kemanfaatan yang cukup bagi kita semuanya, bahwasanya di dalam bulan suci Ramadan di mana Allah telah menurunkan Al-Qur'an Karim untuk kita, sehingga memiliki satu keutamaan yang sangat banyak. Satu contoh, ini saya baru yang terkait dengan masalah Al-Qur'an saja ya. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Syekh Dr. Ahmad Isa Al-Masyarafi. Beliau itu pernah menyampaikan bahwasannya malaikat Jibril itu menurunkan Al-Quran dan menjadi perantara menurunkan Al-Quran. Dan Jibril pun menjadi malaikat yang paling utama, penghulu dari malaikat itu satu ya. Kenapa Allah nggak ngutus malaikat yang lain? Ya, Allah nggak ngutus malaikat Jibril yang diberi amanah oleh Allah menurunkan Al-Quran melalui perantaraan beliau itu. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu turun kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kepada Rasulullah SAW, dan Muhammad pun itu juga menjadi penghulu, artinya pemimpin dari sekalian makhluk. Sehingga masih ingat ya kemarin saya sampaikan ya kan di salah satu dari ayat yang saya sampaikan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan kemarin kan saya sampaikan itu. Sehingga Rasulullah itu yang oleh Allah diberikan satu-satunya wahyu yang terhimpun menjadi satu mushaf itu adalah Al-Quran hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Itu. Sehingga saya teringat dulu Pak Habibie pernah menyampaikan begini ketika beliau masuk kuliah di Jerman itu, beliau pernah menyampaikan ketika di hadapan para mahasiswa yang ada di Kairo, Mesir itu, kenapa sih orang Yahudi ini begitu pintar gitu? Ternyata walaupun dia Yahudi itu tiap hari baca Quran. Baca Quran bukan untuk diimani loh ya, bukan untuk diimani, tapi dia tahu akan isinya itu dan sebagainya. Tentang memiliki satu ajaran yang sangat luar biasa itu Al-Quran. Di samping itu kita juga maklum dari Al-Quran itu juga Syifa, kemudian Al-Huda, Al-Furqan ini artikel itu dari Al-Quran. Kemudian kata Dr. Ahmad Isa Al-Masyarafi itu, beliau juga menyampaikan bahwasanya yang ketiga, setelah Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quran itu datang untuk umat Muhammad, bukan untuk yang lain. Hanya umat Muhammad yang bisa. Umat Muhammad pun siapa nanti yang bisa menerima Al-Quran? Ternyata tidak seluruhnya. Hanya orang-orang nanti yang memang telah dipilih oleh Allah dan baginya itu mendapatkan satu hidayah. Hidayah itu milik hak prerogatif Allah. Sama nggak bisa akan mendakwahi orang lain itu kemudian supaya nanti ikut penjenengan, nggak mungkin bisa. Kita itu hanya sebagai penyambung lidah, beli mu'ani wala wa'iyah,
sampaikan olehku walaupun hanya satu ayat. Gitu. Sehingga kenapa Al-Quran itu dari Rasulullah diberikan kepada umat Muhammad SAW? Karena apa? Umat Muhammad itu adalah umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain, di antara umat-umat Rasul-Rasul yang sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Berarti kalau melalui perkataan Jibril itu adalah penghulu dari para malaikat. Kemudian diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW itu adalah penghulu dari semua makhluk. Ya, manusia pilihan di atasnya Rasulullah nggak ada lagi. Kemudian yang ketiganya adalah diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Dan umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik dari sekian umat-umat Rasul-Rasul yang terdahulu. Kemudian yang keempat adalah Al-Quran turunkan pada bulan Ramadan, dan bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang paling baik di antara sekian bulan, di antara 12 bulan. Sehingga Allah memilih pun juga mensyariatkan untuk umatnya, untuk hambanya itu berpuasa di dalam bulan Ramadan. Kenapa nggak di bulan Rajab? Kenapa nggak di bulan Safar? Kenapa tidak nanti di bulan Syawal gitu? Allah memilih di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik juga. Kemudian yang berikutnya di bulan Ramadan itu Allah memilih bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Itu 1 tahun malam Lailatul Qadar hanya ada 1 malam. Itu pun hanya ada dalam bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lain. Gitu. Nah, kemudian di penghujung fatwa beliau itu ketika beliau menyampaikan satu frase seperti itu, Syekh Ahmad Isa Al-Masrawi itu menyampaikan, "Famadza law nazzala al-Qur'an fi qulubina." Gitu. Terus lalu bagaimana seandainya Al-Qur'an itu masuk ke dalam hati kita? Gitu. Andai kata Al-Quran masuk ke dalam hati kita, wes pokoknya baik. Karena nggak ada Al-Quran itu yang jelek. Itu bagaimana? Mulai dari malaikat, kemudian malaikat terbaik, malaikat yang paling utama, kepada Nabi Muhammad Rasul penghulu dari semua makhluk, kemudian kepada umatnya pun terjadi umat yang terbaik, diturunkan bulan Ramadan bulan yang terbaik. Di 1 malam Lailatul Qadar adalah malam yang terbaik, lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian andai kata kebaikan itu Al-Quran itu masuk ke dalam hati setiap mukmin, setiap muslim, saya yakin benar-benar nanti akan terjadi satu keutamaan fadilah Allah nanti yang akan diberikan oleh Allah kepada hambanya itu. Itu saya rasa. Nih. Jadi sebegitu spesialnya bulan Ramadan, ya, banyak keberkahan yang ada, kemudian juga banyak sekali keutamaan atau fadilah-fadilah yang terdapat di bulan ini. Jadi sangat disayangkan jika kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Jadi mari ya, mumpung ini Ramadan hari ketiga, kita pupuk terus semangatnya, semangat dalam hal beribadah, dan kita jaga api semangat ya untuk terus melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Baik, menurut saya Ustaz ini ada pertanyaan. Jadi bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh rahmat dan bulan maghfirah. Nah, pertanyaannya pertama, siapa saja yang mendapatkan rahmat dari bulan Ramadan ini? Kemudian yang kedua, apa sih makna sesungguhnya dari bulan maghfirah itu, Ustaz? Baik, Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, memang iya. Ya, secara gambaran kasar saja bahwasannya yang akan mendapatkan keutamaan itu sebenarnya bukan hanya umat Islam saja. Oh, gitu. Ya, coba sampai bersani. Kalau pagi-pagi ke pasar itu, baik itu penjual apapun bisa di bulan Ramadan semuanya laku. Belum lagi nanti ketika menjelang akhir Ramadan. Ya, Ramadan.
itu udah pakai yang segala macam lah itu pokoknya. Terus pertanyaannya sekarang, apakah penjual dan juga pembeli itu semuanya muslim? Belum tentu kan? Iya. Bahkan banyak orang justru orang non muslim kadang-kadang menggunakan momen itu untuk mengeruk keuntungan, mendapatkan suatu hasil yang lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain, sehingga banyak toko-toko saya pun juga salah satu di antara pengurus salah satu amal usaha di Muhammadiyah. Ini ketika ada masuk bulan Ramadan kayak gini, stok toko ini sudah mulai menyiapkan barang-barang dagangan sampai nanti menjelang hari raya. Ya, itu. Dan itu pun ketika nanti membeli itu pun juga kan biasa jauh tempo. Kalau khusus pada waktu Ramadan mintanya ya cash gitu. Ini sangat dari dia. Terus yang mendapatkan satu keuntungan rahmat atas rizki yang Allah karuniakan itu apakah hanya untuk umat Islam saja? Kan tidak. Itu tapi ingat, hanya orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan maghfirah Allah. Itu sehingga tadi di muka saya sampaikan ya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi yang mendapatkan ampunan dari Allah itu hanya orang yang mukmin, orang yang beriman, tidak orang-orang muslim. Orang Islam banyak, tapi kalau sampai mau jujur misalnya pagi gitu, atau ini kita masih awal Ramadan ya. Nanti kalau sudah satu pekan lebih bulan Ramadan, yang semula hari pertama, kedua, ketiga kayak gini masih tutup, nanti warung-warung tepi jalan sudah mulai buka. Ya nanti tutup sih, mengikuti himbauan dari pemerintah, nanti warung nggak boleh buka, nggak boleh buka depannya, sampai belakang. Jadi sehingga kayaknya warung ini tertutup dari depannya, tapi motor itu berjajar banyak begitu. Ini satu antara ini seperti itu. Sebenarnya yang mendapatkan maghfirah itu hanya orang yang beriman. Itu. Ya, Masya Allah. Jadi begitulah pemirsa, sahabat Ismuba dimanapun berada, Bapak Ibu guru, karyawan SMK atau keluarga besar SMK dan seluruh jamaah ngasuh. Jadi kita di Ramadan ini kita punya komunitas baru ya. Bukan lagi jamaah Jumat, bukan lagi jamaah pengajian rutin Ahad, Kliwon seperti yang ada di PDF, tapi ini ya lagi-lagi berkah Ramadan. Berkah Ramadan itu jamaah ngasuh. Jadi namun ngasuhnya ini bukan sekedar ngasuh kalau yang terjadi di sekolah tidak hanya rehat, tapi ini juga banyak suntikan-suntikan rohani. Ngasuh yang manfaat. Ngasuh yang manfaat. Mudah-mudahan istiqomah, Mas. Amin, insyaallah mudah-mudahan juga alhamdulillah pemirsa dimanapun berada, berakhir sudah segmen pada hari ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah di balik ini semua. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Sebenarnya terima kasih Ustaz atas waktunya. Semoga sehat selalu. Di segmen berikutnya. Baik. Terima kasih. SMK Muhammadiyah 3 Dolopo, cerahkan masa depan, santunkan kepribadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم